Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Dari WA yang sudah masuk dari hamba Allah, seorang akhwat, 38 tahun, pegawai swasta dari DKI Jakarta, dari nomor 0813-1604, sekian-sekian. Setelah salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sikap apa yang saya harus ambil apabila suami saya sudah sering melakukan KDRT terhadap saya di depan anak-anak? Dalam kurung, memukul, menendang, mencekik dengan alasan masa lalu yang tidak dapat terima. Jazakallahu khairan. Baik. Allahul Musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Tentu saya feedback dulu kembali. Saudaraku seiman, kalau Anda mau bahagia dalam rumah tangga, ya, salah satu poin yang sangat penting setelah mendahulukan agama pasangan, ya, atau salah satu atau hal yang paling penting ya dalam masalah membangun rumah tangga adalah mendahulukan agama pasangan. Ini harus skala prioritas. Karena ini menentukan ke depannya kita bahagia atau tidak. Kita bisa tentram gak di samping pasangan kita ini. Karena orang yang beragama itu akan membawa pada ketentraman. Karena hatinya penuh dengan keimanan. Iman itu ketentraman. Kalau ada sesuatu yang benar dari pasangan, pasti dia akan dukung. Dalam bab amar ma'ruf, ya, menyeru pada kebaikan. Dan kalau ada sesuatu kemungkaran, dia akan ingkar mungkar, melarang kemungkaran. Tapi menggunakan konsep firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ud'u ila sabi rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billatihi ahsan. Berdakwalah engkau di jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, patut, ya, kemudian santun, ya, dan juga berikanlah peringatan-peringatan yang baik. Dan kalaupun harus berdebat dengan cara yang baik dan santun. Ini yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beginilah kalau kita punya pasangan orang beriman yang Anda dahulukan agamanya. Anda insya Allah akan jauh dari KDRT, Anda akan jauh dari kekecewaan, Anda akan jauh dari perselingkuhan, Anda akan jauh dari penghinaan, kata-kata kasar. Karena orang begitu, orang mukmin. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia mencintai istrinya, dia akan mencintai setulus hati. Terjadi juga pada mukminah, istri. Kalau dia mukminah, dia akan mencintai suaminya setulus hati. Dan kalau dia tidak menyukainya, maka dia tidak akan menyakitinya. Tidak ada kata-kata yang mengatakan saya tidak suka sama kamu, saya menyesal menikah sama kamu. Tidak akan terlintas di lisan orang beriman. Itu lisannya, apalagi tangannya, apalagi kakinya. Ini feedbacknya. Tapi bagaimana Ustaz? Tayyib itu maksudnya baiklah ya, biasa gitu. Orang Arab biasa mengatakan gitu. Jadi saya tadi mengatakan tayyib, maksudnya baiklah. Sekarang kalau sudah terlanjur, kayak Anda ibu ini sudah terlanjur, bahkan sudah punya anak-anak, tapi suami suka KDRT. Bahkan di sini dirincikan, memukul, menendang, mencekik. Na'udzubillah. Ini tipologi laki seperti apa ini, gitu kan? Anda menikah dengan istri Anda bukan untuk dijadikan sebagai rival, ya, lawan, atau Anda jadikan sebagai ajang latihan Anda. Memukul, menendang. Sama laki-laki aja tidak boleh kita lakukan ini. Kecuali dalam keadaan betul-betul Anda ini terdesak, Anda diserang oleh perampok, penjahat, di medan perang, Anda lagi bertempur, membela agama Allah, itu beda. Anda mengambil istri Anda dari rumah orang tuanya, bukan untuk dipukul, bukan untuk ditendang, bukan untuk dicekik. Untuk Anda muliakan. Allah mewajibkan setiap laki-laki memberikan nafkah. Nafkah itu menyiapkan makan yang terbaik, minum yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, transportasi yang terbaik, semampu suami. Semampu dia. Kenapa? Karena Anda pindahkan wanita ini ke rumah Anda, ke kontrakan Anda, ke kos-kosan Anda, untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dialah tempat Anda melampiaskan ciuman Anda, pelukan Anda, biologis Anda.
dan akan menjadi ibu anak-anak Anda. Anda safar, Anda keluar kerja, dia akan jaga anak-anak Anda. Dia yang merapikan rumah, dia yang masak, sehingga pada saat Anda pulang, Anda temukan rumah sudah bersih, sudah rapi, makanan sudah siap. Pakaian Anda dia yang bersihkan, cuci, setrika. Mau dia langsung atau pakai PRT sama. Untuk itu, untuk kita, dia bermanja-manja, Anda bermanja-manja. Nabi SAW kan bilang itu kepada Jabir, tidakkah kau nikah dengan gadis? Kenapa? Dia bisa bercanda denganmu, dia bisa bercumbuan denganmu, dan kau pun bisa seperti itu. Memang itu tujuannya wanita. Dan kata Nabi SAW, istri itu kalau kau menikmatinya, maka kau akan menikmati waktu bersamanya. Tapi kalau kau sulitkan, maka akan sulit juga. Karena mereka terbawa arus dengan apa yang ada dalam rumah tangga. Berapa banyak istri justru jadi kasar sama anak-anaknya karena suaminya kasar sama dia. Demikian juga pada saat seorang anak melihat ayahnya memukul ibunya, itu yang direkam di benak dia. Oh, ternyata saya nanti kalau besar, saya punya istri, boleh saya tonjok, boleh saya tendang, boleh saya cekik. Ini pendidikan dari mana? Sama sekali nih, tidak baik ini. Kalau yang Anda masukkan sini dengan alasan masa lalu yang tidak dapat diterima, masa lalu apa ini? Masa lalu apa? Kalau Anda sempat berbuat dosa di masa lalu sebelum Anda menikah, gak ada urusan sama dia. Kalau Anda melakukan dosa setelah menikah sama dia, hak dia untuk mengingatkan, tapi bukan memukul. Bukan begini mencekik, menendang. Dalam surah An-Nisa, kalau wanita nusyud itu membangkang. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyudahun." Dan wanita yang kalian khawatir nusyudnya, pembangkangannya, tidak mau tutup aurat, nggak mau sholat, pelanggaran agama, nggak mau memenuhi kebutuhan pada tugas sebagai istri. Maka Allah bilang, "Fa'idhuhun," ingatkan mereka baik-baik. Ini tidak boleh, ini haram dalam Islam. Gaya nggak mau, "Wahjuruhun," boikot mereka diranjang, jangan gauli. Kalau juga tidak berefek, tetap saja dia dengan pelanggarannya, "Wadribuhun," baru boleh dipukul. Tapi pukulan ini, kata para ulama, darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas, mungkin dengan kayu siwak, mungkin dengan jari telunjuk diingatkan ke tangannya, bukan ditonjok, ditendang, dicekik, mati anak orang ini. Ini nggak boleh. Dan apa kata Allah? Fa'in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah perbaiki, dia sudah taubat, dia sudah patuh pada kalian, maka jangan mencari-cari kesalahannya. Jadi kalau masa lalu ibu ini memang ada yang dia ketahui buruk. Dan sebenarnya dalam agama kita tidak perlu menceritakan masa lalu orang. Tidak perlu kita tahu. Mau satu dunia cerita, saya tahu ini adalah istri saya sekarang. Ini suami saya sekarang. Selesai. Saya pilih dia karena saya tahu bersangka baik, kalau orangnya baik. Ya sudah, berjalanlah dengan itu. Mau orang cerita itu dulu mantan saya, itu terserah dia mau ngomong apa. Ini istri saya sekarang. Saya tahunya dia berhijab. Dia sholat. Dia jaga kehormatannya, dia mau jadi istri saya, dan saya sudah pilih dia. Selesai. Kan begitu sederhananya. Kita masuk ke inti pertanyaannya, sikap apa yang saya harus ambil? Yang pertama, Anda keluhkan ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sujud kepada Allah. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Agar Allah berikan hidayah suami Anda. Supaya dia tidak mengulangi lagi. Kemudian kalau tidak bisa, sambil berdoa, bukan tidak bisa, karena doa pasti akan berhasil kalau Anda ikhlas, insya Allah. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, tidak ada seorang hamba pun yang berdoa, kecuali aku akan ijabah. Baik. Atau Nabi SAW bersabda, bukan Allah berfirman, bukan hadis qudsi ya. Tidak ada seorang muslim pun berdoa, kecuali Allah ijabah, kata Nabi SAW. Walaupun menjadi, atau melalui salah satu dari 3 proses, bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan keburukan yang akan menimpa dia, atau Allah simpankan dan dia panen dalam bentuk pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Nah ini 3. Setelah atau sambil berdoa kepada Allah SWT, Anda juga ikhtiar. Bicara baik-baik sama suami. Kenapa harus ada pukulan? Kenapa harus ada tendangan? Kenapa harus ada cekik? Oh, saya tidak suka dengan masa lalu. Itu kan sudah berlalu. Saya perbaikin, saya coba menjadi lebih baik.
Kalau sebelum nikah, nggak ada urusan sama dia sebenarnya. Ya ini sudah risiko dia nikah. Tapi tetap Anda berikan dia motivasi, Anda mengatakan, saya akan baik, saya akan berubah. Kalau dia tidak mau, saya tidak mau tahu. Ya sudah kalau gitu, tidak usah sama-sama. Itu jawabannya. Diajak negosiasi, untuk dia berhenti dari ini. Dengan cara dia menerima dan Anda menunjukkan, Anda sudah taubat, Anda perbaiki. Dia tidak mau terima, ya sudah, jangan sama-sama. Sampai kapan Anda mau tinggal dengan orang yang terus akan mengenang masa lalu Anda dan memukul Anda seperti ini? Di depan anak-anak lagi. Tidak usah sama-sama. Gitu kan? Kalau hati saya terpaut, Ustaz, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar orang ini istikharahkan kalau perlu. Salat 2 rakaat sampai Allah kasih petunjuk. Dan berdoa setelah salam. Kan di antara doa istikharah itu, ya Allah kalau ini baik. Maksudnya sebutkan. Bertahannya saya dalam rumah tangga ini baik buat agama saya, urusan dunia saya, urusan akhirat saya. Mudahkan. Ya. Berkahi. Tapi kalau ini buruk, jauhkan saya dari dia. Jauhkan dia dari saya. Dan tunjukkanlah kebaikan dimanapun aku berada. Serta buatlah aku ridho dengan kebaikan yang kau telah pilihkan itu. Kan begitu. Kalau Anda mau pakai lagi metode yang ketiga. Kalau misalnya memang dia masih mau perbaikin tapi dia masih sulit untuk menerima misalnya. Gunakan orang ketiga. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, فَبَعْثُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. Utuslah orang ketiga yang hakim, yang bijaksana dari pihak laki-laki. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Dan hakim juga yang akan menengahi dari pihak perempuan. إِنْ يُرِيدَ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Kalau mereka berdua mau baikan, Allah akan berikan taufiknya. Jadi gunakan ini. Tapi kalau ternyata langkah-langkah ini Anda tempuh, Anda berdoa, Anda lihat malah dia makin jadi-jadi, Anda coba minta, dia tidak mau tahu, tetap dia kasar. Pokoknya saya tidak mau tahu. Anda ajak, ya sudah kalau gitu nggak sama-sama. Dia tambah marah. Terus maunya apa? Mau bertahan, kasih kesempatan saya perbaiki. Tidak mau bertahan, ya sudah kita pisah gitu. Jangan terus-menerus begini kan. Terus gunakan keluarganya datang. Ini kayaknya sudah tidak bisa titik temu. Karena kesalahan saya terus diungkit-ungkit sama dia gitu. Saya mau perbaikin kalaupun ada salah. Gitu. Kalau memang dilihat ke depannya saya tidak bisa baik, ya sudah silahkan. Tidak sama-sama lagi. Tapi jangan sakiti saya secara fisik. Allahu a'lam, itu yang dari kami. Semoga Allah SWT berikan ibu jalan keluar ya.